Hai, aku ST, welcome back to my channel. Kali ini aku punya rekomendasi 8 film horor dan film thriller. Video kali ini aku berkolaborasi dengan Azhar Mareto. Buat kalian yang suka main game HP, kunjungin channel dia ya. Linknya ada di deskripsi. Langsung aja yang pertama, Orphan. Menceritakan tentang Kate Coleman, seorang ibu yang depresi dan kecanduan alkohol karena mengalami keguguran di rumah sakit. Bersama suaminya yang berusaha membantunya melewati masalah itu, akhirnya sepakat untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan, meskipun mereka sudah memiliki 2 anak sebelumnya. Mereka mengadopsi Esther, seorang anak kecil dari Rusia yang keluarganya sudah tewas karena suatu hal. Tak menunggu lama, Kate dan Jack mengadopsi Esther dan membawanya pulang ke rumah. Dan dari sinilah semua keanehan yang mencekam terjadi. Menurut aku ini adalah salah satu film thriller yang terbaik juga. Recommended. Film yang kedua, Evil Dead. Yang ini film kesukaan Azhar Mareto, guys. The most terrifying film you've ever experienced katanya. Tapi bener sih, emang serem. Ini adalah remake dari film horor klasik sepanjang zaman karya Sam Raimi di tahun 1981. Cerita berawal dari beberapa orang yang datang ke sebuah kabin di tengah hutan untuk satu misi, menyembuhkan Mia, salah satu tokoh di film ini yang kecanduan narkotika. Mulanya biasa aja, tapi selalu ada yang mengacau di tengah-tengah awal kebahagiaan film horor. Terbacalah sebuah mantra pembawa sial yang legendaris itu oleh seorang dari mereka yang menemukan sebuah buku. Mulai dari sini nih, acara menginap mereka nggak semulus yang dibayangkan. Menurut kami sih 10 kali lipat lebih gory, creepy, dan lebih bloody. Soundtrack dan CGI ala film horor zaman sekarang bakal nyihir kalian, guys. Menurut kami nih, film ini bener-bener film ritual pembantaian mutlak. Recommended. Film ketiga, Children of the Corn. Diangkat dari cerita pendek karya Stephen King. Children of the Corn berlatar tahun 1975 di sebuah kota khayalan bernama Gatlin di Nebraska. Film ini menceritakan pasangan suami istri, Bert dan Vicky, yang terjebak di Gatlin. Tidak ada satupun orang dewasa di kota itu. Yang ada hanyalah sekumpulan anak-anak. Seorang anak di antara mereka diyakini adalah utusan Tuhan. Dia memerintahkan anak-anak lain untuk membunuh semua orang dewasa di kota itu. Bert dan Vicky tentu menjadi sasaran mereka. Pasangan suami istri itu harus menemukan jalan keluarnya sambil menghindari kejaran anak-anak yang mengerikan. Recommended. Stephen King's Children of the Corn, an adult nightmare. Film ketiga, The Purge. Film ini ada nomor 1 sampai nomor 4-nya, guys. Ceritanya tentang pada tahun 2022, 2 tahun lagi, Amerika merupakan negara yang makmur dengan tingkat kemiskinan dan kejahatan paling rendah sepanjang sejarah. Hal itu terjadi karena adanya kebijakan pemerintah, yaitu adanya suatu hari istimewa bernama The Purge. Dalam suatu hari tersebut, selama 12 jam, semua orang diberi kebebasan untuk melakukan tindakan kriminal apapun. Membantai, mencuri, memperkosa, bahkan membunuh. Dan semua tindakan itu nggak dijatuhi hukuman. The Purge ini ada 1-4 guys, dan menurutku yang paling bagus yang nomor 3. Tapi yang paling serem, yang paling sadis yang nomor 1. Tahun ini bakal keluar yang nomor 5-nya. Going to be okay again. Film kelima, Get Out. Film ini menang banyak banget penghargaan, guys. Dan sumpah film ini menurutku adalah salah satu film terbagus yang pernah aku tonton.
Nonton berkali-kali juga nggak bosenin banget guys, pokoknya bagus, recommended. Film ini tentang rasisme, tapi nggak seberat film-film rasisme yang lainnya. Ceritanya tentang Chris, pria berkulit hitam yang berkunjung ke rumah orang tua pacarnya yang berkulit putih. Semakin lama Chris di tempat itu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Tingkah pola keluarganya Rose, kedua pembantu kulit hitam yang perlakuannya nggak wajar, hingga para tetangga. Semua kejadian itu mengarah ke inti misteri film ini yang bagus banget. Please banget kalian nonton, nggak terduga. Pokoknya kalau aku ceritain lagi nanti spoiler, takutnya ceritanya disusun rapi banget dan bikin fokus dari awal sampai akhir. Please banget kalian harus nonton. No. No, 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 no. Film selanjutnya, Coming Soon. Kurang lengkap rasanya kalau kita bahas horror thriller tapi nggak bahas film Thailand ya kan. Ceritanya tentang operator film di bioskop yang mau mencoba membaca film yang belum diputar di bioskop. Chain bersama kakaknya merekam film dengan handycam. Kakaknya duduk di studionya, Chain-nya di bagian operatornya. Filmnya berjudul Hantu Gentayangan. Chain tertidur saat filmnya diputar. Paginya, ia terbangun dan menemukan kalau kakaknya tidak ada dan meninggalkan handycamnya. Di dalam rekaman handycam itu, Chain melihat kakaknya menjerit-jerit ketakutan. Sisa rekamannya rusak. Abangnya hilang. Semua penonton yang menonton film itu ternyata akan hilang. Film yang direkamnya itu berjudul Hantu Gentayangan, yang ternyata berdasar dari kisah nyata tentang seorang nenek gila yang suka mencongkel mata. Recommended. Film ketujuh, Tale of Two Sisters. Dua orang kakak beradik bernama Somi dan Seon baru pulang dari rumah sakit dan diantarkan kembali ke rumah oleh ayah mereka. Kehidupan mereka di rumah nyatanya tidak lebih bahagia dibanding kehidupan di rumah sakit. Kedua kakak beradik itu terpaksa tinggal bersama ibu tiri yang kejam. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka dan sang ayah tidak bisa berbuat banyak. Tanpa disadari, setelah kepulangan kedua gadis itu, kejadian-kejadian aneh sering muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Rahasia apa yang dipendam oleh keluarga tersebut? A Tale of Two Sisters memberikan nuansa horor yang berbeda bagi kami. Kalau kalian adalah penggemar Insidious, Conjuring, atau film-film horor lainnya, mungkin film ini bukan buat kalian guys, tapi film ini bakal ngasih sensasi horor yang beda. Yang kedelapan, House of Wax. Berawal dari 6 orang pemuda yang mau pergi keluar kota untuk menonton football. Di perjalanan, mereka beristirahat di sebuah kota asing, dan yang aneh adalah kota itu sepi banget. Kota Ambrose yang memiliki sebuah tempat hiburan yang disebut The House of Wax, atau Rumah Lilin, yang menyimpan begitu banyak koleksi patung yang bagus banget dan kayak beneran. Ternyata patung-patung itu memang isinya manusia beneran. Dan tentu saja mereka adalah incaran dari para pembuat patung itu. Dan mereka setelah tahu harus berusaha kabur dari kota itu. Tapi nggak segampang itu. Film ini ceritanya unik dan satisfying banget ngelihat lilin-lilin terbakar gitu. What's going on? Oke, segitu dulu rekomendasi film dari aku dan Azhar Mareto. Kalau kalian punya rekomendasi buat kami juga, tulis di komen di bawah ya. Thank you for watching, bye!